side eye. Criminal offensive side eye. Halo guys, welcome to YouTube channel. Perkenalkan, saya Nanda Wulan, absen 4 dari 10 TKJ 2. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi perangkat jaringan komputer. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur yang bekerja bersama-sama untuk memungkinkan komunikasi data antara perangkat dalam suatu jaringan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Yang kedua yaitu NIC. NIC dapat disebut juga dengan LAN, Cloud Expansion Port, yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet 10 MBIT per detik, Fast Ethernet 100 MBIT per detik, Gigabyte Ethernet 1000 MBIT per detik, dan 10G 10.000 MBIT per detik. Ya, yang ketiga yaitu kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Terdapat beberapa jenis kabel untuk membuat saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Yang keempat yaitu hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub. Namun, jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. 5. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Yang keenam yaitu bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. Yang ketujuh yaitu modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider. Dan yang kedelapan yaitu repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat menemukan filter traffic dalam jaringan. Yang kesembilan yaitu wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jaringan terbaru sudah menggunakan perangkat yang terhubung dengan wireless card. Namun, Anda juga bisa menambahkan sendiri pada komputer Anda. Selanjutnya kita masuk ke manfaat jaringan komputer. Di kehidupan sehari-hari ada beberapa manfaat jaringan komputer. Yang pertama yaitu untuk berbagi dokumen. Manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain. Dengan menggunakan jaringan internet, Anda dapat membagikan dokumen menggunakan kabel data ataupun nirkabel. Kedua, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan shared server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien.
Yang ketiga yaitu memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi dalam perusahaan. Yang keempat yaitu menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan jaringan komputer, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batasan waktu dan tempat. Anda dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. Yang kelima yaitu memanfaatkan aktivitas manusia. Pada jaringan komputer terakhir yaitu adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Selanjutnya, apakah kalian tahu bahwa jaringan komputer ternyata juga memiliki dampak negatif loh guys? Ini dia beberapa dampak negatif tersebut. Pertama, biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan dengan baik, maka Anda perlu juga untuk mempersiapkan setiap kebutuhannya, mulai dari software, hardware, serta investasi perencanaan network desainnya. Kedua yaitu biaya manajemen dan maintenance. Untuk pengelolaan manajemen dan perawatan jaringan juga perlu diperhatikan secara berkala oleh tim IT profesional, sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan pada perangkat lunak maupun perangkat keras ketika aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dampak negatif yang ketiga ini, dengan adanya lalu lintas yang tidak terkontrol dengan baik, maka memperbesar risiko dokumen atau file yang di-sharing terinfeksi virus atau spam pada komputer. Yang keempat yaitu ancaman keamanan jaringan atau disebut juga network security. Dengan kemudahan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real time, tentu saja juga meningkatkan risiko munculnya masalah yang lain. Misalnya, penyebaran konten ilegal, pencurian data, hingga masalah keamanan informasi yang lainnya. Sekian presentasi dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share ya guys. See you.